Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di channel kami. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua bisa menghapuskan segala dosa kita semua, bisa dihantarkan kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Mari kita sebelum dimulai berdoa dulu, mudah-mudahan kita semuanya digampangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dipanjangkan umurnya, dilancarkan usahanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faidah dan fadilah daripada orang yang sakit, keistimewaan daripada orang yang sakit, itu ternyata ada. Di balik semua itu yang kadangkala kita merasakan gelisah, merasa kurang tenaga, buram, ternyata memang ada. Ketika orang yang sakit, yang pertama yaitu dikurangin oleh Allah selera makan. Ya, selera makannya yang kemarinnya sebelum sakit, makan apapun dia bisa, makan apapun dia enak. Tapi ketika sudah sakit, ayo mas, mau makan mas ini sate enak mas, ini sate padang mas. Enggak. Seperti apapun makanan yang dihidangkan kepada orang yang sakit, sulit untuk merasakan enak kepada dirinya. Kenapa? Karena rasa selera dikurangin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Makanya kadang-kala ketika kita sakit, kadang kita banyak mengeluh, padahal jangan sampai. Karena dengan sakit itu adalah ada di situ nanti penjelasannya adalah hikmah daripada kehidupan. Muka yang seleranya ceria dikurangin oleh Allah, dicabut oleh Allah menjadi pucat, kayak orang gak punya tenaga, dikurangin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecantikan, ketampanan ketika sudah sakit dikurangin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kayak orang lesu. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di masa kesehatan kita, ya. Biar hidup ini terasa indah, biar hidup ini penuh dengan rahmah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kekuatan dicabut oleh Allah. Yang dulunya sebelum sakit angkat batu, angkat semen, angkat apapun yang dibilang katanya orang itu nggak kuat diangkat oleh orang lain, tapi diangkat dia kuat. Tapi ketika sudah sakit tidak ada tenaga, maka diambil hikmah daripada situ, bahwa betapa nikmatnya kesehatan ini, betapa agungnya kenikmatan ini, kesehatan ini. Makanya kita di saat sehat, mari kita lakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat 5 waktunya dijaga. Jangan sampai kita meninggalkan perintah Allah. Karena perintah Allah itu adalah ada catatan khusus nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tempat-tempat yang khusus nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama sholat 5 waktu.
Bukan kami adalah seorang yang suci, tidak saling mengingatkan di masa hidup yang sementara ini. Barangkali kami yang kurang sadar, sampean yang menyadarkan, dan juga sebaliknya. Jadi mari saling mengingatkan di dalam kehidupan ini. Terus yang keempat, adalah dosa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang asalnya banyak dosa, tapi ketika kita merasa sakit oleh Allah, dicabut dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebagian ulama juga yang mengatakan ada yang kelima, yaitu doanya dikabulkan. Doanya dikabulkan, orang yang sakit itu dikabulkan doanya. Tapi ketika sudah sembuh, selera muka juga dibenarkan, dikembalikan lagi, dikasih. Datang saudaranya, katanya sakit kamu. Enggak, alhamdulillah sudah mulai enak. Dibeliin nasi lagi, sate dibawain oleh-oleh, dimakan. Ini sate. Alhamdulillah dia sudah mulai, rasa sudah mulai terasa lagi, dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kekuatan tenaga sudah mulai bisa jalan, melangkah, keluar dari rumah, mulai sehat, dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuatannya sudah kuat, mandi sendiri, ke jeding, sudah mulai bisa melangkah, itu dikembalikan lagi oleh Allah. Ini kehebatan Allah. Yang keempat, dosa ini. Ketika dosa mau dikembalikan, katanya malaikat, ya Allah, gimana ini dosanya? Katanya malaikat kepada Allah, ini dosanya gimana ya Allah, mau dikembalikan lagi apa tidak ya Allah? Apa katanya Allah? Saya tanya dulu, kamu ketika sakit menuduh orang apa tidak? Menuduh orang apa tidak? Punya suudzon kepada orang lain apa tidak? Maka jika tidak menuduh orang, tidak suudzon kepada orang lain, maka dosa itu dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita di saat sakitnya menuduh ini dan itu, maka disitulah dosa dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita sakit, marilah kita sadari bahwa sakit semuanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil hikmah daripada situ, betapa hebatnya nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita semua. Gunakan kesehatan ini dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa melakukan perintah Allah. Lakukan perintah-perintah Allah, jauhi larangannya. Ya Allah, mudah-mudahan dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mati dalam keadaan membawa iman dan Islam, menjadi hamba yang ibadillah sholihin, diampuni segala dosanya. Putra-putri kita semuanya dijadikan anak yang soleh, soleha, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini yang kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan tambahan ilmu bagi kita semua, terutama bagi kami pribadi. Mudah-mudahan menjadikan hamba yang ibadillah sholihin. Jangan lupa dibagikan kepada saudara, kepada famili, dan juga
kerabat-kerabat yang lain, biar channel ini bermanfaat, biar kita juga mendapat pahalanya dari sebagian dari yang kami sampaikan. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.